Begitu jitu ya dia penembak jitu gitu loh. 5 kali tembakan, 5 kali kena. tembakan mengena semua, 1 tembakan mental, 4-nya kena tubuh brigadir, iya kan. Sedangkan brigadir katanya itu nembak sampai 7 kali, nembak dari bawah. 1 pun nggak ada yang kena. 1 pun tidak kena, katanya kena tembok semua. Kalau posisinya seperti begini ya kan, justru malah mengambil posisi yang lebih enak itu kan dari bawah. Iya. Iya kan? Lebih enak dari bawah nembak. Dari bawah nembak itu daripada kan di pasti atas, akan ya. mengena. Ya kan, apalagi dia dalam keadaan panik, mungkin dia akan lebih fokus. Kita akan berbincang dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Kurnia Jakaria. Apa kabar Pak Kurnia? Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio Monitor Indonesia, Pak. Iya, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih atas undangannya juga. Iya, Pak. Pak Kurnia, Iya. ini kasus baku tembak menembak di rumah Kadif Propam. Ini kan sampai sekarang banyak publik juga mempertanyakan ada keanehan di kasus ini. Mungkin dari segi kriminolognya mungkin gitu, Pak. Kasus keanehan pertama, Iya. masyarakat bingung, kasus kejadian hari Jumat, rakyat baru dikasih tahu hari Senin Iya. oleh Penma Pelayanan Masyarakat Divisi Humas Iya. Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Iya. Ya kan, dalam konferensi pers, karena memang IPW yang mengumumkan pertama kali ada peristiwa itu. Iya. Ya kan, mungkin karena IPW kok tidak diumumkan nih acara yang sangat istilahnya ada keanehan. Iya. Ya, satu keanehan itu istilahnya kita tempat kejadian. Walaupun alasan polisi juga bicaranya bahwa dia mengatakan mungkin masyarakat tidak mengetahui, tidak ada kejadian tentang rekonstruksi di dalam pancoran. Ya kan, memang sepanjang jalan itu berbeda, rumahnya elit-elit, besar-besar. Ya kan, sehingga orang mungkin juga tidak memerhatikan ada polisi, apalagi udah tahu tuh rumah singgah polisi. Ya kan. Sehingga rekonstruksinya mungkin kalau andai kata betul ada rekonstruksi. Tapi tadi malam juga kan kabar reskrim juga turun ke lokasi dan sekarang itu posisinya di polis lain itu lokasi. Ya, setelah ribut-ribut kan, karena masyarakat tidak mengetahui itu ada rekonstruksi. Iya kan, kalau katanya seperti sampai ada rekonstruksi, ada Inafis datang, ada polisi identifikasi datang untuk mengecek pada saat di daerah TKP atas laporan Bapak Kadif sendiri gitu kan. Iya. Terhadap Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Kapolres Metro Jakarta langsung mengantisipasi kejadian itu dengan mengirim Inafis dan identifikasi dan polisi penyidik reserse untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Ya kan, itu keanehan pertama. Ya. Keanehan yang kedua mungkin. Keanehan kedua, saya melihat Brigadir Joshua atau diistilahkannya Brigadir J, walaupun namanya kita udah tahu lah, Brigadir Nopiansah Joshua Huta Barat, ya kan. Ini polisi ganteng kalau dulu istilahnya. Polisi ganteng, ya kan, yang kebetulan dia di BKO kan dari Bareskrim, ya, menjadi supir. Di situ menjadi supirnya supir dinas pribadi dari ibu istri Kadif. Jadi bukan supirnya Kadif, istri pejabat ini. Ya. Nah, ini kan Perkapnya ada, Perkap nomor 13 nomor 2016 itu tentang pengamanan. Pengamanan, bagaimana pengamanan, bantuan pengamanan kepada pejabat. Pejabat baik kepolisian maupun pejabat aparatur sipil negara. Ya kan. Bisa sebagai supir, bisa sebagai ajudan, bisa sebagai satuan pengamanan di situ. Di rumah atau pada saat di jalan, pengawalan gitu loh, pengamanan. Nah, ya kalau kita bicara secara logika sebagai supir mungkin bisa masuk ke kamar pribadinya majikan. Kalau istilahnya jangan bicara ini, bicaranya supir ya. Supir biasanya sering bawa tas atau bawa barang ibu belanja, apalagi ini supir ibu. Belanjaan ibu mungkin masuk kamar. Ya kan, biasa. Nah, sehingga mungkin tidak ada kecurigaan dari pihak lain karena kebiasaan seperti itu. Iya kan.
Nah, tetapi kan ini kalau kejadiannya pada saat itu diceritakan bukan lagi habis dari pulang belanja. Ibu itu sedang tidur. Ya kan. Kemudian Brigadir J mengundak-undak masuk ke kamar, kemudian melakukan pelecehan. Itu pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan sendiri. Dan pernyataan dari Karopenma. Iya. Ya kan, Karopenma itu sendiri mengatakan bahwa ibu sedang tidur atau sedang di dalam kamar. Tapi ceritanya katanya menurut Kapolres dan Karo bahwa ibu sedang tidur, kemudian diraba sehingga dia terbangun, kaget. Nah, secara refleks Joshua menodongkan kepala kepada ibu. Senjata, menodongkan senjata. Iya, senjata. Senjatanya kalau tidak salah menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Budi, ya kan? Kombes Budi ya. Nah, itu mengatakan ibu teriak, mungkin nggak tahu teriaknya, tetapi ada kronologi sempat si Brigadir Joshua mengatakan diam kamu. Ya kan, tetapi ibu tetap saja berteriak. Nah, mungkin karena panik, ya kan, dia keluar kamar. Nah, ada perbedaan pada saat dia keluar kamar ataukah Barada RE memergoki di pintu kamar. Pernah ada keterangan seperti itu. Sedangkan kalau Kapolres bicaranya katanya dia mendengar ada gerakan orang turun tangga. Karena Barada RE ini adalah sebetulnya adalah BKU juga yang sebagai pengawal pengaman dari Kadip. Jadi bukan pengawalan di rumah itu. Ya, artinya meliputi rumah itu. Tetapi kenapa dia ada lantai 2? Katanya juga dia dalam rangka isolasi mandiri. Iya. Karena ada habis dari luar kota, iya kan. Nah, ibu itu pun itu bukan di rumah dinas, tapi rumah singgah yang berjarak katanya 1 kilometer dari rumah dinasnya. Iya. Nah, situasi yang seperti itu saya belum tahu bagaimana situasi dalamnya. Iya. Katanya tangganya bentuk L. Iya. Nah, bentuk L. Nah, tangga bentuk L, kondisinya orang bentuk tangganya bagaimana? Sehingga sampai bunyi kedengar orang turun tangga. Iya. Iya kan? Sedangkan orang turun tangga itu kalau kita logikanya aja sambil berlari aja mungkin orang itu kan nggak akan bisa sambil menembak. Karena katanya kejadian tembak-tembakan Barada RE di tangga dan Brigadir J menembak ke arah RE yang di tangga itu. Walaupun dia menembak 7 kali, katanya nggak kena semua. Tapi posisinya ini sebenarnya. Nah, itu adalah J di bawah jelas. J di bawah, RE di atas. RE di atas, dari atas dia. Karena dari lantai 2. Nah, ini ada saksi yang menguatkan bahwa RE di atas itu dia lagi ngobrol atau dengan K. Saya nggak tahu K itu betul atau siapa gitu kan. Tapi disebutkan inisialnya K, saksi K. Iya. Nah, inisial kaki K, dia turun ke bawah, ya kan. Dan orang kalau dalam keadaan seperti itu mungkin tidak refleks secara dia langsung bawa senjata api. Karena yang ketiga, ini harus ada tim pencari fakta kejadiannya apakah teguran yang disampaikan oleh RE kemudian disambut dengan tembakan dari Brigadir J. Iya. Ya kan, apakah itu di dalam kamar ataukah di luar kamar? Iya. Ya, ini perlu ada penjelasan lebih lanjut karena dua pejabat polisi ini saling berbeda pendapat. Iya kan. Nah, kalau kejadiannya sudah kan ada rekonstruksi, katanya sudah sempat dilakukan rekonstruksi dengan meminta keterangan selama 2 hari para saksi ini kan. Iya. Kok bisa berbeda pendapat gitu kan. Artinya kalau secara bicara kepolisian kan nggak mungkin bicara laporan bawah itu atas punya penafsiran berbeda karena akan baca apa yang laporan dari bawah. Iya. Iya kan. Nah, ini yang perlu sehingga memang saya agak salut juga dengan Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang tadi malam kalau nggak salah bikin konferensi pers sudah mau membentuk yang namanya tim pencari fakta. Iya. Dengan tim gabungan. Nah, yang dipimpin langsung oleh Pak Wakapolri.
Pak Gatot ya. Ya, Pak Gatot Edi Pramono ya. Iya. Nah, katanya pimpinannya langsung dipegang oleh Wakapolri sendiri. Juga kata Pak Listio Sigit juga hubungi Komnas HAM. Berarti Komnas HAM juga ikut. Iya, di Komnas TPS ini. HAM. Jadi ini tim mencari fakta. Paling tidak bicara tembak-tembakannya benar di mana gitu kan. Satu yang harus diteliti, ya kan. Terus motifnya, ini pelecehan seksualnya gitu loh. Itu motifnya pelecehan seksual. Tapi Pelecehan seksual, apakah betul seberani begitu, senekat begitu Brigadir Joshua? Kalau secara logika, ya Gimana kan? Kalau logika? tidak ada faktor kedekatan dengan ibu antara Brigadir Joshua, yang karena mungkin karena supir pribadi yang tahu kalau ibu mau kemana, dia yang sebagai pengawal dan sekaligus juga supir pribadi gitulah, supir pribadi yang dinas, artinya penempatan. Iya. Sesuai dengan Perkap yang itu polisi itu nomor 13 tahun 2016 itu. Iya. Iya kan. Jadi merangkap gitu loh, sekaligus pengamanan supir. Ya mungkin orang melihat dia sering bisa masuk ke kamar, mungkin bawa belanjaan atau bawa tasnya ibu gitu. Tapi penembakan ini, kita kembalilah dulu Pak ke topik Pak. Penembakan ini sampai 7 kali nembak si Brigadir Joshua. Ya dengan senjata Sesuai HS-nya. dengan kata Kapolres ya. Iya. sama. Senjata HS 16 yang isinya memang 16 peluru maksudnya. Terus yang si apa? Barada RE. Barada RE itu ada 5, berarti ada 12. Ya, tapi dia senjatanya berbeda jenisnya. Kalau tidak Berarti salah lebih- Glock 17. Berarti mana lebih jago, lebih bagus nih Nah. senjatanya nih Bang? Kalau saya lihat ya kan, apakah kalau senjata standar, mungkin kan biasanya senjata orang yang berpangkat lebih tinggi, karena pangkatnya itu kan lebih tinggi, 8 tingkat, Iya, berarti harusnya lebih bagus senjatanya. lebih bagus. Iya kan, masa kalah dengan tembakan prajurit 2 yang senjatanya mungkin standar banget gitu loh. Dan kena lagi semua kan? Dan gitu kan? 5 tembakan hampir mengenai semua. Satu hanya mental, proyektilnya tidak ada di tubuh si Joshua. 4-nya sudah ada proyektilnya. Iya. Yang satu kena di lengan katanya, satu kena dada, satu kena telapak, Iya. satu mengenai putusnya jarinya di kelingking, iya kan. Satu lagi mental dari jari kelingking itu ada yang mengenai jari itu tembus ke dada, Iya. ada yang mental, sehingga katanya jarinya putus 2, sehingga akhirnya mentalan itu ya kan menimbulkan sayatan. Kalau bicara ilmu forensik, datangnya senjata api, apakah menimbulkan sayatan? Ya kan? Mungkin iya kalau senjata api peluru itu sudah pecah mengenai sesuatu. Jadi kayak beling. Iya kan, pecahan Berarti beling itu. pantulannya itu ya? Pantulan dari pecahan peluru, ya kan. Bisa tersayat. Tersayat. Tapi betulkah tersayat seperti istilahnya kita tersayat pisau, ya kan, yang tidak begitu luka dalam, tapi bisa menimbulkan luka, artinya bisa keluar darah atau tidak keluar darah kalau sayatan itu kan. Tetapi apakah betul-betul sayatan potongan gitu loh, Iya. yang memang lukanya lebih dalam? Ini harus penjelasan dari forensik sendiri. Iya kan. Berapa kedalaman sayatan? Karena sempat keluarga Joshua Huta Barat itu merasa bilang pada saat mayat yang dibawa Iya. ke Jambi kalau nggak salah, karena kediamannya di Jambi, karena dia tidak bisa jemput, katanya suruh jemput, warga itu tidak bisa jemput karena dia warga menengah ke bawah. Iya kan, dari mana kami jemput ke Jakarta untuk makan saja, katanya kami hidup pas-pasan. Nah, sehingga akhirnya mayatnya dikirim ke Jambi. Nah, pada saat di Jambi ada perintah petinya nggak boleh dibongkar, dipaten, tapi harus dikuburkan. Tetapi pihak keluarga itu mungkin melihat juga dibongkar. Iya kan.
Ya, termasuk kemarin juga kita lihat itu fotonya itu ada juga bekas sayatan di sini, terus di mata, dekat mata juga. Nah, ini perlu dipertanyakan gitu loh. Katanya kan pelurunya itu mengenai dari jari ke bagian dada. Iya. Tidak ada bicara tentang bagian muka. Iya kan? Karena pecahan yang satu tembakan yang mengenai jari itu katanya pecahnya ke tembok. Iya kan? Tidak ada bicara tentang daerah muka. Hanya bagian lengan, telapak, dada. Iya. Tetapi kalau kita bicara foto yang dihadirkan oleh pihak keluarga, ada luka di kepala, itu perlu juga diperiksa lagi, dipertanyakan. Siapa yang bisa mempertanyakan itu? Ya, Siapa yang bisa melakukan itu? pihak keluarga perlu lagi mengulang. Ya kalau ini mayatnya sudah dikubur, ya bisa digali lagi, di forensik lagi. Ini dengan posisi seperti ini, keluarga juga menyatakan nggak yakin kami bahwa keluarga almarhum Brigadir Joshua menyatakan bahwa nggak yakin kami bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan lah gitu ya, gitu. Itu gimana kalau menurut Pak Kurnia? Oke. Kalau saya melihat ya, bisa saja mungkin, kan kita udah tahu. Ya, tetapi ya memang logikanya ya kita bicara posisi Brigadir J ada di dalam. Ya kan. Ibu teriak. Ya kan. Nah, posisinya katanya ibu itu sedang tidur, terbangun. Ya kan. Tetapi apakah seberani itu yang namanya Brigadir J kalau tidak punya faktor kedekatan dengan ibu? Iya kan. Itu versinya. Walaupun secara logika keluarga, versinya keluarga dan juga masyarakat awam pasti akan melihat. Tidak mungkin supir seberani seperti itu, apalagi ini laki-laki dengan perempuan. Iya. Ya kan. Apalagi di tingkat yang namanya disiplin sangat ditegakkan. Iya. Iya kan. Kan harus izin. Pasti itu awalnya pertama dia ketuk pintu. Izin, Bu. Iya kan. Pasti kan berkata, dia dibiasakan akan ngomong izin. Kalau nggak siap gitu kan. Pasti akan teriak, nggak mungkin dia langsung endap-endap langsung masuk di dalam kamar. Tapi yang mengaku mengendap-endap ini kan belum seperti itu, kan pengakuan daripada atau penjelasan daripada korban ya. Ya, ibu ini korban juga dibilang lah, katakanlah. Ya kan. Nah, ya kita tidak tahu kejadiannya benar, makanya mungkin penjelasan yang walaupun dari Karo, dari Penma Karo ini Pak Ahmad Ramadan dan juga dari Pak Budi Hendri Santoso itu, Pak Kapolres Metro, ya tidak serta-merta mentah itu harus dipercaya gitu loh. Ya kita tunggu aja bagaimana dengan tim gabungan ini, ya kan hasilnya. Tetapi jangan sampai menimbulkan distorsi, mengiyakan pendapat pandangan masyarakat, ya kan? Karena kita bicaranya masyarakat pasti punya persepsi sendiri. Contoh kasus kilometer 50. Kasus Subang yang tidak terungkap sampai sekarang. Padahal masyarakat pasti tahu, nih pasti siapa nih pelaku-pelakunya. Tetapi kok didiamkan sampai sekarang, tidak dengan janji-janji akan dibongkar. Yang aneh kalau istilahnya Kapolresnya kok bertahan juga, bisa bertahan. Padahal kalau dibilang itu sudah suatu kegagalan dalam prestasi dia dalam melaksanakan sebagai tugas Kapolres. Tidak bisa mengungkap kasus pembunuhan itu. Itu bisa jadi dalil bahwa dia ada kegagalan, tapi kan ternyata dia tetap bertahan. Artinya ini ada pertanyaan besar. Jadi bagi Pak Kurnia ini masih pertanyaan besar ini ya, kasus ini. Ya, kasus ini juga aksi koboi-koboyan, ya kan? Karena secara logika bagaimana begitu jitunya Barada itu Bayangkara 2. Iya. Kalau di dalam TNI baru prajurit 2, baru masuk. Ya kan? Begitu jitu ya dia penembak jitu gitu loh.
5 kali tembakan, 5 kali kena. tembakan mengena semua, 1 tembakan mental, 4-nya kena tubuh brigadir, iya kan. Sedangkan brigadir katanya itu nembak sampai 7 kali, nembak dari bawah. 1 pun nggak ada yang kena. 1 pun tidak kena, katanya kena tembok semua. Kalau posisinya seperti begini ya kan, justru malah mengambil posisi yang lebih enak itu kan dari bawah. Iya. Iya kan? Lebih enak dari bawah nembak. Dari bawah nembak itu kan pasti akan ya. mengena. Ya kan, apalagi dia dalam keadaan panik, mungkin dia akan lebih fokus. Tapi katanya kenapa nggak mengena semua? Karena katanya nggak fokus. Sedangkan RE fokus. Nah, tetapi RE itu kan turunnya sambil lari katanya. Sambil lari tapi kena terus. Gitu, tapi semua kena gitu kan. Dalam posisi tangganya ini yang harus dipertanyakan. Masyarakat harus mengetahui TKP-nya bagaimana bentuknya, kok bisa si Barada RE dengan ditembak 7 kali dia tidak kena. Ya kan, dalam keadaan berjarak mungkin hanya sekitar 10 atau 20 meter. Apalagi dari atas lagi. Iya, dari atas. Sebenarnya berarti kalau menembak itu peluang dari Brigadir J mungkin lebih besar sebetulnya kalau saya lihat. peluang ya, dia lebih mengenai si Barada ini. Tapi justru malah Barada yang menang. Dan mengenai semuanya gitu kan. Itu juga jadi pertanyaan Pak Kurnia juga ya. Iya, dan logikanya nggak mungkin senjatanya lebih canggih, walaupun beda jenis senjata. Iya kan. Dan tidak mungkin pengalamannya lebih lama, ya kan. Iya. Barada itu kan penempatannya nggak mungkin dia punya pengalaman menembak gitu begitu. Mungkin juga belum penempatan di timur di daerah konflik. Iya kan. Tapi hebat. Hebatnya itu begitu. Apakah dia juga juara PON menembak? Memang kita tidak menutup mata. Iya. Ya kan, penembak jitu di dunia juga penembak jitu pertama kan adanya di Indonesia juga. Iya. Ya kan, yang memang pangkatnya rendah gitu loh. Tapi itu punya feeling, punya skill tersendiri. Tapi saya rasa yang namanya secara keilmuan penembakan, tidak mungkin prajurit 2 itu sudah dilatih dengan menembak dengan secara jitu. Mengenal iya, memahami iya, bisa menembak iya, tetapi mungkin tidak secara jitu begitu. Iya kan, apalagi dia mungkin juga setelah lagi ngobrol, apakah betul? Nah ini kan tidak pernah dimunculkan juga. Ini perlu nggak dimunculkan ini Barada RE ini? Ya kalau bicaranya dari segi kepahlawanan mungkin harus muncul nanti kan, walaupun dia sebagai pelaku, karena bicaranya dia tidak mungkin juga bisa dikenakan tentang pasal yang tentang pidana, karena bicaranya kan ini dalam membela kehormatan, membela dan dalam kepentingan dia sebagai petugas pengawal itu kan mengamankan. Iya kan. Kemudian dalam aksi dia menembak pun dia dianggapnya setara. Senjata api dengan senjata api, ya kan. Artinya pembelaan dirinya tidak secara berlebihan. Kalaupun di Indonesia belum ada pembelaan secara berlebihan, tetapi di hukum Belanda kalau pembelaan diri secara berlebihan bisa dipidana, ya kan. Tapi Indonesia masih mengikuti KUHP yang lama, sedangkan di KUHP Belanda aja udah 17 kali berubah. Sedangkan kita sama sekali belum berubah, mau dirubah, ya kan? Baru tahun ini mau dirubah katanya, mau disahkan. RUU KUHP ya? Iya, RUU KUHP, iya kan? Artinya dari tahun 1898, zaman waktu dibawa oleh Dendles, iya kan? Itu kan sivil, sebetulnya dia duplikat dari civil law. Artinya maknanya di sini ya kan, ini pahlawan brigadir Barada RE. Mungkin juga bisa jadi atlet penembak karena jitu. Iya kan. Kalau benar iya, mungkin dia bisa naik pangkat cepat. Mungkin dia bisa jadi reserse yang selama ini dia adalah BKO dari Brimob. Iya kan, orang kalau dia jadi reserse itu kan pasti penempatannya sudah bagus dia, karena biasanya kalau dari Brimob kalau nggak Sabara, Yanma, yang paling bagus itu nanti jadi Gegana atau Densus. Iya kan? Iya, ini
masih jadi pertanyaan saat ini yang paling pertanyaan publik juga yang Iya. banyak sekarang ini kan, suatu keanehan lagi, bagaimana seorang sudah ditembak Brigadir J, Iya. ya sudah ditembak tapi masih bisa mengeluarkan 7 peluru lagi gitu. Nah, ini jadi pertanyaan juga, keanehan yang lain yang kesian kalinya juga. Dia sudah terkena 4 tembakan lah kena. Tapi kok dia masih bisa nembak 7 kali, iya kan? Atau 6 kali lah. Iya. Karena yang menembak pertama kali direkonstruksi atau dikatakan itu adalah J. J yang menembak pertama kali. Des gitu. Iya kan? Nah, baru RE balik menembak, ya kan? Artinya dia terluka, dia sempat mengeluarkan 6 kali tembakan. Sesudah terluka. Iya, terluka. Mungkin terlukanya di mana dulu? Nah, kita tidak tahu luka yang mana yang mengenai di lengan, di telapak, atau di jari kelingking yang kena dada, atau di lengan, atau di telapak, ya kan? Di bahu aja di bagian dada ada 2 tembakan kan proyektilnya. Nah, ini yang harus kita mengerti gitu loh. Apa ini juga penyebab dia jadi menembaknya tidak fokus, ya kan? Terkena duluan gitu loh intinya. Ya kan? Jadi bukan alasan kata pejabat kepolisian ini, kalau nggak salah Kapolres, dia karena tidak fokus, karena dalam keadaan panik. Kalau saya bilang bukan tidak fokus dalam keadaan panik. Apa itu? Tidak fokus karena dia sudah terkena tembakan. Artinya dia merasa sambil menahan sakit, mungkin itu akan merubah arah tembakan dia sambil nahan sakit. Tapi ya. senjatanya itu memang dia langsung otomatis Pak ya? Kalau Ya, otomatis senjata itu tidak seperti yang tidak lagi, istilahnya pakai magazin. Kalau yang dulu mungkin itu sering dipakai, kalau pistol itu adalah jenis FN. Ya kan, kalau revolver kan harus ditarik-tarik satu lagi, truk iya satu-satu. Sedangkan polisi standar dulu kan hanya pakai revolver. Ya kan. Oh, berarti ini langsung dek. Iya, gitu ya? itu. Dengan isi yang berbeda. Kalau tidak salah katanya 17. yang dimiliki oleh si Barada RE yang dikuasai, bukan memiliki karena ini milik Polri pasti senjatanya. Yang dikuasai oleh si Barada RE senjata Glock 17. Artinya isinya hanya 17. Dan dikatakan masih terdapat 12 peluru di dalam magazin itu. Artinya dia betul mengeluarkan 5 tembakan menurut keterangan dia. Sedangkan menurut ya kita tidak bisa tanya lagi Brigadir J yang udah meninggal. Tapi dia pakai HS 16 yang isinya 16 peluru magazinnya. Ternyata di situ tersisa 9 peluru. Artinya ada 7 tembakan yang sudah yang dilontarkan oleh Brigadir J. Ini Pak Kapolri Jenderal Listio sudah membentuk tim. Kapolri membentuk dengan pimpinannya langsung Wakapolri Pak Gatot. Ini seperti apa sih nanti ini tugas dari TPF ini supaya bisa mengungkap kasus ini dengan rasa keadilan bagi keluarga almarhum Brigadir Joshua? Kalau saya sih rasa tidak hanya melibatkan dari unsur kepolisian semata-mata. Tapi juga jangan hanya melibatkan Kompolnas, karena kita ingat kejadian kilometer 50. Polisi hanya melibatkan Kompolnas, berbeda kontras dengan penelitian hasil Komnas HAM. Iya. Iya kan? Berarti kalau Pak Kurnia juga ya, kalau andai kata Komnas HAM di sini juga terlibat, jangan lupa ini awal kejadiannya adalah pemicunya saat ada pelecehan seksual. Artinya juga jangan lupa melibatkan Komnas HAM perempuan. Betul nggak awalnya ada perempuan dilecehkan? Iya. Jangan-jangan hasil penelitian itu nanti yang menyudutkan si ibu. Benar ada kejadian di balik layar itu, di balik kejadian itu ada hubungan khusus antara ibu dengan Brigadir J. Betul atau tidak ini harus dijelaskan juga sama masyarakat, bukan masalah tentang tembak menembaknya saja. Jadi TPF ini nanti akan seharusnya harus harus transparan dan prosesnya tidak begitu lama, paling maksimal harus sebulan lah.
Berarti masyarakat masih berpolemik selama sebulan ini. Ya, gitu bisa berpolemik. Bisa jatuhnya ke ibu, betul atau tidak. Karena saya juga mengatakan Brigadir J ini pun bisa leluasa masuk kamar ibu. Ini kalau tidak ada pola kebiasaan, tidak mungkin. Kalau biasa berarti nggak perlu teriak dong, Pak. Ya. Kalau biasa jangan dikatakan gitu. Ini kan bisa orang kaget. Iya, misalnya. Nah, bisa kaget dia lagi capek tiba-tiba ya kan. Dia kira suaminya ternyata si Brigadir J. Dia mungkin kaget, refleks gitu kan. Ataukah memang apakah betul benar ada teriakan? Ataukah kepergok sama RE? Iya. Ya. Sehingga ini betul enggak ada kasus pelecehan seksual dulu awalnya. Nah, ini kan harus orang Komnas HAM perempuan. Jadi baik itu psikiater, psikolog juga, bukan hanya dokter forensik, tapi psikolog, psikiater, ahli senjata, ya dari Inapis, identifikasi, senpi, segala macam. Ya kan. Dan dari proyektil itu betul enggak gitu kan. Nah, dari proyektil itu bisa oleh ahli senjata api, tembakannya betul nggak jaraknya dari tangga atau tembaknya dari jarak dekat, ya kan? Ya ini yang masyarakat harus tahu juga. Nah sekarang kan berbeda. Kalau dulu kita bicaranya kalau kita menggunakan senjata api yang jenis pistol itu hanya dua, FN atau revolver. Iya. Kalau sekarang, nah masyarakat bingung juga. Ini semua senjatanya bukan revolver lagi ya ternyata ya. Jenisnya FN. Ya kalau bicara, tapi kan bukan FN. Ada yang blok, yang HS. Iya. Yang isinya 16 dan isinya 17. Iya. Magazin itu, ya kan. Nah, ini bicaranya. Nah, ahli forensik bukan ahli forensik, ahli senjata api, Inapis itu yang akan mengetahui tembak saya menembak mas dari jarak dekat atau saya menembak dari luar. Itu akan ketahuan. Iya. Bagaimana dampaknya terhadap tubuh. Iya. Ya, itu urusan forensiknya itu ya. Forensiknya. Inilah perlu tim gabungan. Artinya dengan melibatkan di luar unsur kepolisian, distorsi yang nanti dianggapan di masyarakat akan berkurang atau tidak ada lagi. Iya kan. Jadi bisa clear. Bisa ini. Clear kasus koboi ini. Iya kan. Oke, Pak. Pak Kurnia, mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat dan juga kepada Kapolri mungkin Pak supaya juga kepada keluarga yang meninggal Joshua Huta Barat. Apakah betul ini Barada RE sebagai pahlawan, Brigadir Joshua J ini pecundang, ataukah memang ada kasus yang lain yang ditutupi? Karena bicaranya kasus baru kejadian hari Jumat, baru diumumkan hari Senin. Masyarakat pasti dari awal kok kasusnya baru diumumi sekarang ya, ada kasus yang ditutup-tutupi. Iya. Itu yang saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kurnia. Iya. Kehadirannya atas perbincangannya dengan Monitor Indonesia hari ini. Ya, saya sangat senang gitu kan. Biasanya kita hanya wawancara lewat telepon atau lewat WA-an, sekarang ini kita langsung studio podcast ya kan. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Ya. Sahabat Monitor Indonesia, demikian perbincangan kita dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Kurnia Jakaria. Semoga perbincangan tadi bermanfaat buat kita semua dan kita harapkan kasus ini bisa segera tertuntaskan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.